Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Samuel Lestari. Okay, I will explain about material meeting, third meeting about language policy. Okay, jadi di meeting ketiga ini masih membahas tentang 3 komponen tapi yang lebih detail. Itu ada language practice, kemudian language ideologi, dan language management atau planning. Nah, ketiga kayak yang tadi, kalau tiga komponen itu tuh saling berkaitan, saling berhubungan. Ya, komponen itu menjadi dasar penerapan kebijakan polisi bahasa gitu ya, khususnya di dunia pendidikan. Nah, nah, bahasa juga itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga berkaitan dengan budaya gitu ya. Identitas terus dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan pendidikan. Nah, komponen yang pertama adalah language practice. Nah, itu bagaimana seseorang itu menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Cara seseorang berbicara dan memilih bahasa itu dipengaruhi oleh situasi atau oleh lingkungan, pengalaman, kemudian tempat ia tinggal. Misalnya di lingkungan keluarga, orang tua itu berperan dengan menentukan bahasa yang digunakan anak-anak sejak kecil gitu. Sementara itu di sekolah guru juga memiliki peran penting dalam menerapkan bahasa gitu, seperti menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa sistem bilingual gitu. Nah, karena itu orang tua harus memahami itu bagaimana praktik bahasa itu diterapkan dan bagaimana cara menjalankan dengan baik gitu. Kemudian komponen yang kedua itu adalah language ideology atau beliefs gitu ya. Nah, itu tuh keyakinan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. Nah, dosen itu itu tuh ngejelasin bahwa kalau keyakinan itu tuh terbentuk dari identitas, pengalaman, latar belakang seseorang gitu. Nah, hal tersebut itu akan mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa. Contohnya, bahasa Indonesia itu dipandang sebagai bahasa nasional, sebagai simbol persatuan karena dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai daerah untuk saling berkomunikasi. Nah, sementara itu bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa global yang memudahkan komunikasi dengan orang dari negara-negara lain. Nah, keyakinan seperti itu tuh dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang atau dalam suatu bahasa gitu, bagaimana bisa menciptakan kesenjangan jika ada bahasa yang dianggap lebih tinggi itu daripada bahasa lainnya. Kemudian komponen yang terakhir itu language management atau planning. Nah, itu tuh proses membuat dan menerapkan kebijakan bahasa. Nah, dosen jadi ngejelasin bahwa kebijakan bahasa itu tidak cuma dibuat oleh guru, tapi juga oleh pemerintah, sekolah, kemudian berbagai lembaga pendidikan. Nah, salah satu contohnya itu adalah status planning. Itu penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, selain itu tuh corpus planning itu tuh pengembangan bahasa melalui perubahan ejaan, tata bahasa, pembentukan istilah-istilah baru supaya sesuai dengan perkembangan zaman dan memudahkan masyarakat itu dalam berkomunikasi. Nah, dalam kesimpulan itu ketiga komponen itu tuh saling berhubungan. Cara seorang menggunakan bahasa dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, lingkungan, sosial. Nah, bahasa itu tidak cuma berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena itu, kebijakan bahasa yang baik harus adil, inklusif, serta juga mampu mendukung proses pembelajaran dan kebutuhan semua pengguna bahasa. Okay, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.